Arsenal akhirnya sukses merampungkan negosiasi yang cukup rumit dengan Sporting untuk mendatangkan Victor Gyökeres. Kesepakatan transfer pemain ini bernilai 54,8 juta pound, ditambah bonus sebesar 8,6 juta pound. Namun di balik tercapainya kesepakatan tersebut, tersimpan kisah menarik yang hampir saja menggagalkan kepindahan Gyökeres ke Emirates Stadium. Berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, Sporting sempat membuka peluang bagi klub-klub lain untuk memboyong Gyökeres, meskipun negosiasi dengan Arsenal masih berlangsung. Perwakilan Sporting bahkan sempat menawarkan sang penyerang ke Manchester United serta beberapa klub dari Arab Saudi. Klub asal Portugal itu dikabarkan sangat terbuka untuk menjalin kesepakatan dengan pihak lain. Meski begitu, semua upaya tersebut kandas, karena Gyökeres hanya memiliki keinginan untuk bergabung dengan Arsenal. Ia disebut sudah terpikat dengan proyek The Gunners, dan sangat antusias untuk segera menandatangani kontrak dan ikut serta dalam tur pramusim. Dalam waktu dekat, Barcelona akan segera melepas Pau Victor ke Braga. Bahkan The Athletic mengabarkan bahwa proses transfer Pau Victor hampir mencapai kata sepakat, dan akan segera rampung. Padahal, pemain muda ini baru direkrut oleh Barcelona dari Girona pada musim panas tahun lalu, dan telah menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2029. Namun, persaingan ketat di lini depan membuat situasinya berubah. Kehadiran pemain senior seperti Robert Lewandowski dan Ferran Torres, ditambah masuknya Marcus Rashford, diperkirakan akan mengurangi peluang Victor untuk tampil secara reguler. Dalam kondisi seperti itu, keputusan untuk meninggalkan klub menjadi langkah yang masuk akal bagi perkembangan karirnya. Barcelona setuju melepas Victor dengan nilai transfer sebesar 12 juta euro, ditambah potensi bonus sebesar 3 juta euro. Kepergiannya menambah daftar pemain muda La Masia yang hengkang di musim panas ini. Sebelumnya, Pablo Torre telah resmi bergabung dengan Mallorca, diikuti oleh Alex Fel yang pindah ke klub Italia, Como, serta Ansu Fati yang dipinjamkan ke AS Monaco. Sebelum resmi merekrut Marcus Rashford, Barcelona sebenarnya sudah gencar dikaitkan dengan keinginan mendatangkan Nico Williams. Klub asal Katalan itu cukup yakin bisa memboyong Nico Williams dari Athletic Bilbao pada jendela transfer kali ini. Namun, rencana itu gagal terwujud karena sang pemain memilih bertahan, dan justru menandatangani kontrak berdurasi 10 tahun dengan Bilbao. Keputusan Nico untuk menolak pinangan Barcelona menuai beragam tanggapan, termasuk dari rekannya di tim nasional Spanyol, Marc Cucurella. Bek Chelsea tersebut menilai bahwa ada ketakutan tertentu dari Nico. Menurutnya, Nico Williams khawatir tidak bisa didaftarkan sebagai pemain Barcelona, akibat krisis finansial yang sedang melanda klub tersebut. Saat ditanya mengenai kemungkinan dirinya direkrut Barcelona, Cucurella hanya menjawab singkat, "Kalau Barcelona datang menjemputku, entahlah," katanya. Turnamen Piala Dunia antar klub menjadi momen penting bagi pelatih anyar Real Madrid, Xabi Alonso, untuk mengidentifikasi kelemahan dalam skuadnya. Dilansir dari Marca, Alonso telah menyimpulkan bahwa lini pertahanan tim membutuhkan penguatan. Karena itu, klub mulai serius mempertimbangkan langkah transfer dalam waktu dekat. Operasi khusus untuk memperkuat sektor bek tengah pun telah dimulai, dengan Ibrahima Konate sebagai target utama. Pada awalnya, Real Madrid berencana menunggu hingga Konate bisa direkrut secara gratis tahun depan, lewat aturan Bosman. Namun, kondisi genting di lini belakang membuat mereka lebih yakin untuk segera mengajukan penawaran. Sementara itu, Liverpool kemungkinan tidak akan keberatan melepas Konate dengan nilai transfer tinggi, ketimbang kehilangan sang pemain tanpa mendapatkan imbalan. Anthony adalah salah satu rekrutan termahal Manchester United saat diboyong dari Ajax pada tahun 2022. Namun, ekspektasi besar terhadapnya tak pernah benar-benar terpenuhi. Meskipun sempat muncul harapan bahwa penampilan bagusnya bersama Real Betis bisa memberinya kesempatan kedua di bawah pelatih Ruben Amorim, namun kenyataannya tidak berpihak pada Anthony. Kini, masa depannya di Manchester United tampaknya telah berakhir. Setelah tampil impresif di paruh kedua musim lalu bersama Betis, pemain asal Brasil itu kini dikabarkan menjadi incaran utama Atletico Madrid, yang sedang mencari tambahan kekuatan di lini depan untuk musim 2025-2026. Gaya bermain Anthony dianggap sesuai dengan kebutuhan Los Rojiblancos, terutama karena performanya yang menonjol di La Liga musim lalu. Atletico pun muncul sebagai opsi yang lebih masuk akal. Yang semakin memperkuat kemungkinan transfer ini adalah keinginan Anthony untuk melanjutkan karir di Spanyol. Ia beberapa kali menyatakan merasa betah bermain di negara tersebut, dan secara terang-terangan menolak kemungkinan kembali ke Liga Inggris. Xavi Simons saat ini menjadi salah satu target Chelsea pada bursa transfer musim panas 2025. Mengutip cuitan Florian Plettenberg, klub asal London tersebut telah menjalin komunikasi dengan pihak perwakilan sang pemain. Dalam laporan lain disebutkan bahwa lulusan Akademi Barcelona itu tertarik untuk bergabung dengan Chelsea. Bahkan, The Blues sudah langsung mengajukan tawaran kontrak dan rincian kesepakatan kepada Simons. Setelah menghubungi sang pemain, Chelsea kemudian memulai negosiasi dengan RB Leipzig terkait harga transfer. Menurut Football International, klub berjuluk di Rotten Bullen itu awalnya mematok harga 70 juta euro, sesuai klausul rilis Simons. Namun, dikabarkan bahwa juara Piala Dunia antar klub 2025 tersebut tidak harus menebus klausul itu. Leipzig disebut siap menurunkan permintaan harga agar sang pemain segera terjual, dan mereka kemungkinan akan menerima tawaran di atas 50 juta euro untuk Simons. Raheem Sterling hanya dipercaya sebagai starter dalam 13 pertandingan di semua ajang.
selama masa peminjamannya di Arsenal pada musim lalu. Bahkan, pada paruh kedua musim, perannya mulai tergeser oleh pemain muda berbakat Ethan Nwaneri, yang berhasil menarik perhatian manajer Mikel Arteta. Sebelum dipinjamkan ke Arsenal, Sterling sudah masuk dalam daftar boom squad Chelsea, yakni kelompok pemain yang dianggap tidak lagi masuk dalam rencana tim. Padahal, di awal musim 2023-2024, ia sempat menjadi pilar utama di bawah asuhan Mauricio Pochettino, sebelum kehilangan tempatnya di skuad inti. Meski begitu, Sterling masih memiliki nilai jual yang cukup tinggi. BBC Sport melaporkan bahwa sejumlah klub Eropa masih menunjukkan minat terhadapnya, dengan Bayer Leverkusen secara khusus dikabarkan memantau situasinya. Sementara itu, ESPN menyebut Juventus juga memasukkan mantan pemain sayap Manchester City itu sebagai salah satu target transfer mereka. Isu kepindahan winger Liverpool, Luis Diaz, menjadi salah satu sorotan utama di bursa transfer musim panas 2025. Pemain asal Kolombia itu menjadi incaran sejumlah klub besar, dengan Bayern Munchen dan Barcelona termasuk di antara peminatnya. Namun, Bayern Munchen menjadi pihak yang paling serius dalam mengejar tanda tangan Diaz. Menurut laporan The Athletic, klub asal Jerman tersebut sempat mengajukan penawaran awal sebesar 67,5 juta euro. Namun, Liverpool langsung menolak tawaran itu, karena mereka mematok harga setidaknya 100 juta euro untuk melepas sang pemain. Setelah penolakan tersebut, belum ada langkah lanjutan dari Bayern. Sementara itu, menurut laporan dari Sportskida, Diaz dikabarkan telah meminta Liverpool agar mempertimbangkan tawaran berikutnya dari Munchen. Mantan bintang Porto itu memang tertarik untuk bergabung dengan Bayern pada musim panas ini. Dusan Vlahovic telah bergabung dalam sesi latihan pramusim bersama Juventus, namun statusnya tetap jelas, ia masuk dalam daftar pemain yang akan dijual. Dengan gaji yang sangat tinggi dan kontrak yang mendekati akhir, Juventus ingin segera melepasnya tanpa mengalami kerugian finansial. AC Milan, termasuk klub yang berminat, terutama karena pelatih mereka, Massimiliano Allegri, memiliki pengalaman bekerja sama dengan Vlahovic sebelumnya. Kendalanya, Milan enggan mengeluarkan dana besar, dan lebih memilih opsi pertukaran pemain. Mereka mencoba menurunkan nilai transfer Vlahovic, dengan menawarkan pemain lain sebagai bagian dari kesepakatan. Salah satu proposalnya melibatkan seorang bek, dengan harapan Juventus bersedia menerima skema tersebut. Nama Malik Thiaw, bek asal Jerman yang jarang jadi pilihan utama di Milan, muncul sebagai kandidat potensial dalam pertukaran tersebut. Namun, Juventus justru menunjukkan minat pada Strahinja Pavlovic, yang juga merupakan pemain favorit pelatih Igor Tudor. Sayangnya, Allegri ingin mempertahankan Pavlovic di tim dan enggan melepasnya. AC Milan mengawali tur pramusim 2025 mereka dengan melawan Arsenal di Singapura. Sayangnya, Rossoneri harus menerima kekalahan tipis 0-1, setelah Bukayo Saka mencetak gol di paruh kedua pertandingan. Selain hasil laga, sorotan juga tertuju pada absennya Mike Maignan. Kiper utama Milan itu tidak masuk dalam daftar pemain maupun bangku cadangan, yang sempat memunculkan tanda tanya. Namun, ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh alasan teknis, melainkan karena kondisi fisik. Maignan sedang menjalani proses pemulihan, demi bisa tampil di pertandingan pramusim selanjutnya. Sejak tiba untuk menjalani latihan pramusim, ia lebih sering berlatih di gym, menandakan adanya gangguan kebugaran ringan. Milan memutuskan untuk tidak mengambil risiko, dengan memberinya waktu istirahat lebih. Mengingat musim kompetisi segera dimulai, langkah hati-hati ini dianggap sebagai keputusan terbaik. Menurut laporan terbaru dari Jerman, Bayern Munchen kembali menunjukkan minat kuat terhadap Rafael Leao, sebagai salah satu target potensial. Klub raksasa Bundesliga ini tengah mencari tambahan kekuatan di lini depan. Langkah ini diambil setelah mereka menghadapi kendala besar dalam usaha mendatangkan Luis Diaz dari Liverpool, yang kabarnya mematok harga sangat tinggi untuk pemain asal Kolombia itu. Situasi tersebut mendorong Bayern untuk mulai melirik alternatif lain yang tetap memiliki kualitas mumpuni. Dalam konteks inilah, nama Leao mulai dipertimbangkan, mengingat kemampuan individunya dan pengalamannya di level top. Meski belum menjadi prioritas utama, Bayern dikabarkan siap membuka negosiasi secara serius, terutama jika peluang mendatangkan dia sepenuhnya tertutup. Status Leao sebagai opsi cadangan bisa berkembang menjadi pembahasan yang lebih konkret dalam waktu dekat. Rodrigo sebelumnya sempat dikaitkan dengan beberapa klub Premier League, termasuk Liverpool dan Tottenham Hotspur. Kedua klub tersebut dikabarkan siap menampung sang pemain jika Real Madrid membuka peluang untuk melepasnya. Jika transfer itu terjadi, Madrid berpotensi mengantongi pemasukan sekitar 90 juta euro, jumlah yang bisa memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan klub, baik untuk menyeimbangkan neraca maupun mendanai aktivitas transfer lainnya. Namun, satu opsi kini sudah tertutup. Laporan terbaru dari Prancis menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain tak lagi menjadikan Rodrigo sebagai target utama. Pelatih Luis Enrique disebut telah puas dengan susunan pemain di lini serangnya saat ini. Dengan demikian, PSG secara otomatis keluar dari persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Rodrigo. Sejak awal bursa transfer musim panas ini, Manchester United diketahui tengah gencar mencari penyerang baru untuk memperkuat lini depan mereka, yang dinilai masih membutuhkan tambahan kualitas. Salah satu nama yang masuk dalam daftar incaran adalah Nicolas Jackson, striker muda yang saat ini bermain untuk Chelsea. Pemain asal Senegal tersebut dianggap sebagai sosok potensial yang bisa menambah daya gedor skuad Setan Merah. Namun demikian,
Laporan terbaru mengungkapkan bahwa proses kepindahan Jackson ke Old Trafford kemungkinan besar akan menemui kendala, terutama soal harga. Chelsea, yang baru saja merekrut Jackson dari Villarreal dengan biaya transfer sekitar 31,8 juta pound, kini dikabarkan membandrol sang pemain hingga mencapai angka 100 juta pound. Meskipun Jackson masih berusia muda dan memiliki potensi besar untuk berkembang, harga tersebut dinilai terlalu tinggi. Terlebih, karena penampilannya bersama Chelsea sejauh ini masih belum menunjukkan konsistensi yang meyakinkan. Manchester City, dikabarkan sedang mempertimbangkan opsi mengejutkan di bursa transfer musim panas 2025, yakni membawa kembali Cole Palmer dari Chelsea. Menurut laporan dari Vichages, The Citizens benar-benar tertarik untuk merekrut pemain timnas Inggris itu ke Etihad Stadium, sebelum musim 2025-2026 dimulai. Rencana ini menarik perhatian banyak pihak, mengingat Palmer baru saja tampil luar biasa bersama Chelsea, dan merupakan lulusan Akademi Manchester City. Saat ini, Palmer masih terikat kontrak jangka panjang di Chelsea hingga musim panas 2033, yang berarti, City harus menyiapkan dana besar untuk merekrutnya kembali. Chelsea juga dipastikan tidak akan melepas pemain muda andalannya dengan harga murah, terlebih setelah performa gemilangnya musim lalu. Namun, dengan kekuatan finansial yang dimiliki Manchester City serta visi jangka panjang klub, transfer ini tetap terbuka peluangnya. Inter Milan, dikabarkan tengah membidik penyerang andalan Atalanta, Ademola Lookman, sebagai salah satu target utama mereka di bursa transfer musim panas ini. Demi bisa mendatangkan pemain asal Nigeria tersebut ke Giuseppe Meazza, manajemen Nerazzurri siap menaikkan nilai tawaran dalam proposal transfer yang diajukan. Berdasarkan laporan dari Football Italia, Inter menunjukkan keseriusan dalam pendekatan terhadap Lookman, bahkan disebut sedang menyiapkan langkah konkret dengan penawaran yang lebih tinggi dari sebelumnya. Atalanta sendiri memasang bandrol sekitar 50 juta euro untuk Lookman. Sebelumnya, Inter Milan hanya bersedia mengucurkan dana maksimal 42 juta euro. Namun, munculnya minat dari Atletico Madrid yang juga memburu pemain berusia 27 tahun itu, membuat Inter berada dalam posisi terdesak, dan siap memenuhi tuntutan Atalanta. Setelah kepergian Victor Osimhen ke klub Turki, Galatasaray, Napoli bergerak cepat untuk mencari penggantinya di lini serang. Nama Darwin Núñez pun muncul sebagai target utama. Penyerang asal Uruguay itu dinilai cocok dengan filosofi permainan pelatih Antonio Conte, yang menyukai gaya bermain agresif dan dinamis seperti yang dimiliki Núñez. Kehadirannya juga diyakini bisa menjadi pesaing serius bagi Romelu Lukaku dalam memperebutkan tempat di lini depan Napoli. Namun, upaya negosiasi dengan klub pemilik Núñez, yakni Liverpool, ternyata tidak berjalan mulus dan mengalami kebuntuan. Berdasarkan laporan dari Sport, Napoli kini tengah mempertimbangkan dua opsi lain sebagai alternatif, yaitu Federico Chiesa dan Jack Grealish. Kedua pemain tersebut, saat ini dikabarkan tidak lagi masuk dalam rencana utama di klub masing-masing. Meski begitu, Napoli disebut lebih condong untuk merekrut Jack Grealish, karena dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan tim dari segi posisi maupun gaya bermain. Pada jendela transfer musim panas ini, Arsenal tampil sangat aktif dan ambisius dalam memperkuat skuadnya. Manajer Mikel Arteta tampak serius dalam upaya membentuk tim yang lebih kompetitif, terutama untuk menghadapi tantangan perebutan gelar pada musim mendatang. Salah satu area yang menjadi fokus utama Arteta adalah sektor pertahanan, yang dinilai masih perlu diperkuat dengan pemain-pemain berkualitas. Langkah konkret dari strategi tersebut mulai terlihat, dengan kedatangan wajah baru di lini belakang. Pada hari Kamis, Arsenal secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan proses transfer Christian Mosquera. Bek muda berbakat asal Spanyol itu, kini bisa menjadi bagian dari tim asal London Utara tersebut. Pengumuman mengenai transfer ini disampaikan langsung melalui situs resmi klub. Dalam pernyataannya, Arsenal mengungkapkan bahwa Mosquera akan bergabung dengan skuad utama dan siap berkontribusi untuk musim kompetisi 2025-2026. Rumor mengenai keinginan Šeško untuk meninggalkan RB Leipzig pada musim panas ini sudah lama beredar. Striker asal Slovenia itu dikabarkan ingin mencari tantangan baru demi pengembangan karirnya. Dalam beberapa waktu terakhir, Šeško sering dikaitkan dengan Manchester United. Bahkan, klub berjuluk Setan Merah itu disebut sangat berminat mendatangkannya. Namun, berdasarkan informasi terbaru dari Fabrizio Romano, Šeško memang akan hijrah ke Liga Inggris, tetapi bukan untuk bergabung dengan MU. Menurut Romano, saat ini Newcastle United berada di posisi terdepan dalam upaya merekrut Šeško, menggeser Manchester United. The Magpies dikabarkan akan kehilangan striker utama mereka, Alexander Isak, yang kemungkinan besar pindah ke Liverpool musim panas ini. Kehilangan Isak tentu akan menjadi pukulan besar bagi lini depan Newcastle, sehingga mereka menjadikan Šeško sebagai target utama untuk menggantikannya. Situasi menarik mewarnai bursa transfer musim panas 2025, setelah muncul laporan bahwa Alexander Isak ingin hengkang dari Newcastle United. Kabar ini menjadi peluang bagus bagi Liverpool, yang sebelumnya sudah mengamati perkembangan sang penyerang. Ketidakpastian juga melanda internal Newcastle, seiring terus berkembangnya isu kepergian Isak. Bahkan, pelatih Eddie Howe memutuskan tidak menyertakan Isak dalam skuad saat pertandingan pramusim melawan Celtic. Sinyal perpisahan antara Isak dan Newcastle semakin jelas, terutama setelah muncul laporan bahwa sang striker telah mengajukan permintaan untuk dijual. Informasi ini pertama kali disampaikan oleh jurnalis transfer ternama, Fabrizio Romano, yang menyebutkan bahwa Isak telah melakukan pembicaraan langsung dengan manajemen klub
untuk membahas kemungkinan pindah di musim panas ini. Keputusan ini membuka kesempatan baginya untuk menjajal tantangan baru bersama klub lain. Juventus resmi mengumumkan perekrutan João Mario dari Porto, dengan nilai transfer awal sebesar 11,4 juta euro, ditambah potensi biaya tambahan sebesar 1,2 juta euro. Total kesepakatan mencapai 12,6 juta euro, dan akan dibayarkan secara bertahap selama 4 tahun periode keuangan. Kepindahan ini dikonfirmasi setelah bek kanan berusia 25 tahun tersebut berhasil melewati tes medis, dan menandatangani kontrak jangka panjang yang mengikatnya hingga Juni 2030 bersama raksasa Serie A itu. Menariknya, transfer ini bukan merupakan transaksi tunggal. Sebagai bagian dari kesepakatan dua arah antara kedua klub, Juventus juga menyelesaikan proses penjualan Alberto Costa ke Porto. Gelandang muda tersebut dibanderol dengan harga 15 juta euro, ditambah insentif berbasis performa sebesar 1 juta euro. Kesepakatan ini menunjukkan strategi transfer tim yang saling menguntungkan antara Juventus dan Porto, dalam membentuk skuad mereka masing-masing untuk musim mendatang.